Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa TV 10 yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai ta'lim, mari kita awali dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV 10 yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dapat melazimi kajian Bainal Maghrib wal Isya pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian. Tidak pulang kita dari majlis ini terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita semua. Dan melalui majlis ini, mari kita sama-sama mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menangkan kita dan Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita semua adalah umat terbaik. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai apa makna kesungguhan kita di dalam beragama, kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa keutamaan-keutamaannya, dan yang lebih penting adalah apa sih kira-kira tanda ciri orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat mereka itu seperti apa? Perlu kita mempelajari, ya, sehingga kita adalah orang-orang yang mengerti makna kesungguhan, menjadi orang yang termotivasi untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan digolongkan termasuk orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, ya, ketulusan niat di dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kemudian bagaimana sejarah, ya, perilaku, akhlak, ya, bagaimana sih kesungguhan atau contoh perjalanan hidup orang-orang yang memiliki kesungguhan yang tercatat di dalam sejarah, bagaimana cerita mereka, bagaimana kabar kehidupan mereka dan ibadah mereka serta kedekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini satu demi satu kita akan pelajari secara umum. Yang pertama tentunya adalah kita perlu mengetahui apa makna as-sidqu atau kesungguhan hati di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui kajian kitab yang berjudul Al-Manhajus Sawi, Syarhu Usul Tariqatis Sadah Al-Ba'alawi kalangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, kita di sini akan kaji mengenai bab fi ma'na sidqi wa fadlih, mengenai makna kesungguhan, kejujuran, ya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Beliau pada pemaparan pertama beliau membawakan kalam atau ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, lafdzus sidqi yusta'malu fi sittati ma'an. Makna atau penggunaan atau pelafalan
makna as-sidq atau kejujuran atau kesungguhan itu diungkapkan dalam 4 atau dalam 6 makna. Yang pertama, sidqun fil qaul. Yang pertama adalah kesungguhan, kejujuran, ya, di dalam mengungkapkan sesuatu, di dalam berbicara, ya. Di situ ada atau di situ tersirat, ya, apakah orang itu punya kejujuran atau tidak. Di dalam apa? Di dalam ucapannya, ya. Di dalam apa yang dia ucapkan. Yang kemudian yang kedua, wasidqun fin niyati wal iradah. Ada kesungguhan atau kejujuran di dalam niat dan di dalam keinginan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam niat kita ini akan tercirikan tersendiri, ya. Orang-orang ini punya niat yang sungguh apa tidak, ya. Niat sungguh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, niat kesungguhan niat di dalam menghadiri majelis ilmu, ya. Jadi kalau hadir majelis ilmu tidak ngantuan, ya. Kemudian tidak tertidur misalnya, ya. Ini opo sih ngomongnya, ya, kadang begitu, ya. Ya, ketika ada kesungguhan niat dari awal melangkah kaki dari rumah menuju majelis, ya, dia benar-benar mempersiapkan diri. Saya akan hadir majelis ilmu, hati saya hadir, telinga saya akan mendengarkan untuk mendapatkan apa? Al-intifa. Jadi kita baru saja niat nawaitu an-naf'a wal intifa. Saya niat untuk memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Ya, itu kembali kepada kesungguhan niat yang ada di dalam hati masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, lafaz kesungguhan itu tertuang dalam sidqun fil azmi. Ya, kesungguhan itu dalam azam. Azam itu kekuatan niat yang benar-benar harus saya laksanakan. Ya, azam itu lebih dari sekedar niat. Ya, dia sudah memang 99% sudah akan melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki untuk dia lakukan, ya. Itu kesungguhan fil azmi, wasidqun fil wafa'i bil azmi. Ya. Kemudian kesungguhan di dalam menepati apa yang menjadi keinginan. Ya. Seseorang itu kadang punya keinginan tapi ya setengah-setengah. Ya sudah, kalau memang nanti jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Terserah. Jadi keinginannya setengah-setengah, enggak punya kebulatan tekad. Ya. Itu adalah ya makna keempat di dalam ungkapan as-sidq. Wasidqun fil amal. Yang selanjutnya adalah kesungguhan, kejujuran di dalam aplikasi, di dalam amaliyah, di dalam ibadah, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, bagian yang keenam, ya, lafaz as-sidq itu tertuang dalam apa? Wasidqun fi tahqiqi maqamatid dini kulliha. Kemudian kejujuran atau kesungguhan yang tertinggi yang keenam adalah dalam mewujudkan, ya, serta mendapatkan ketinggian derajat maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insya Allah memiliki masa lalu di dalam sekolah, ya, di dalam pendidikan. Kan ada tingkatan, ya, ada naik kelasnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, naik kelas terus, ya. Berarti kan derajatnya meningkat. Nah, materi pelajarannya bertambah, lebih dalam dan seterusnya. Sama di dalam kita perjalanan agama kita ini, di dalam perjalanan hidup ini, ya, hidup itu ada tingkatan-tingkatan, ya. Barangkali dulu, ya, sholatnya masih harus dipecut dulu, ya. Kalau nggak diingatkan nggak sholat misalnya. Ya, terus kemudian berjalan waktu, semakin dia menyadari pentingnya sholat. Oh, sekarang tidak perlu dipecut, langsung gerak, begitu dengar azan langsung sholat menuju masjid berjamaah misalnya. Naik kelas berarti dia, ya. Kemudian naik kelas lagi, ya, bukan hanya saya ingin ke masjid saja, saya ingin mendapatkan soft pertama, ya. Ketika saya harus mengawali untuk bisa aktif di masjid 5 waktu, tapi saya ingin soft yang pertama. Naik kelas lagi dia. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Saya ingin, ya, saya tidak terlambat menuju masjid sehingga saya mendapati takbiratul ihram imam.
di masjid. Semakin tersadarkan, semakin tercerahkan, semakin dalam ya kedalaman agamanya, pemahaman agamanya, ya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin dalam, semakin intim. Ya, inilah peningkatan maqam derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya di dalam perjalanan hidupnya. Dan itu semua ya terangkum dalam kesungguhan atau makna as-sidqu yang digagas oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang beliau bagi ke dalam 6 bagian atau ke dalam 6 makna mengenai kesungguhan seseorang di dalam hidup ya. Banyak pembahasan tentang itu ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di sisi lain perlu kita fahami makna as-sidqu yang dijabarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam uraian beliau ya. Beliau mengatakan wa awwalus sidqi mujanabatul kadhibi fi jami'il aqwal. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad menjelaskan bahwa ya tolak ukur kejujuran atau kesungguhan itu berangkat dari mana? Berangkat dari mujanabatul kadzib, menghindarkan kebohongan. Ya, jelas sekali bahwa orang yang dikatakan jujur berarti anti bohong. Ya, orang yang memiliki kesungguhan dia akan menghindarkan dari kebohongan lisan, kebohongan sikap. Ya, dalam semua ungkapan-ungkapannya, dalam ucapan-ucapannya, ya penuh kejujuran, mewakili sisi kejujurannya. Ya, dia tinggalkan itu, tidak mau dia bohong. Ya, itu orang yang dikatakan sebagai orang yang min ahli sidqi. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma inna lisidqi mudkhalan fi jami'il a'mali wan niyati wal ahwali wal maqamat." Nah, berangkat dari ungkapan yang jujur tadi, maka kejujuran itu akan merembet kepada apa? Satu, amal perbuatannya. Orang itu dilihat dari ucapannya dulu. Nah, ucapannya jujur, ini si fulan ini, si fulanah ini orangnya kalau ngomong jujur, kalau bicara jujur. Nanti akan muncul, akan menular kejujuran itu dalam sikapnya, dalam amaliyahnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lebih penting nanti akan muncul dalam hatinya. Kejujuran itu tertanam di dalam hatinya. Nah, ini kalau sudah hatinya jujur, ya, maka lisan sama amal perbuatannya ya sudah, itu pasti akan jujur sudah. Karena memang niat ya yang merupakan awal dari perbuatan ya. Apa amal-amal itu diawali oleh apa? Diawali oleh ini niat. Kalau sudah niatnya jujur, sudah beres sudah. Amalnya jujur, ya, lisannya ya penuh kejujuran, ya memiliki kesungguhan di dalam ibadahnya. Wal ahwali wal maqamat. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma'na sidqi fiha as-sabatu 'alaiha wal ityanu biha 'alal wajhil akmali al ahwati ma'a badlil istita'ah wa nihayatil haddi wat tashmir lillahi fil zahir wal batin. Orang yang memiliki kesungguhan itu maknanya adalah dia memiliki ketetapan hati, kekokohan hati, ya. Di dalam dia ibadah itu totalitasnya bisa dilihat, ya. Wal ityanu biha 'alal wajhil akmal. Kemudian beliau orang yang jujur itu, orang yang sungguh-sungguh itu, dia akan melaksanakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sehati-hati mungkin, ya, di dalam dia melaksanakan, ya, mau sholatnya, mau sedekahnya, dia hindarkan segala hal. Apa sih yang membatalkan sholat? Dia hindarkan. Apa sih kira-kira yang dapat membatalkan pahala sedekah? Dia hilangi, dia hindarkan, dia jauhi, ya. Ma'a badlil istita'ah wa nihayatil haddi wat tashmir. Kemudian dia benar-benar memuncaki, ya, memaksimalkan potensi ibadah dia sebaik mungkin, sesempurna mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala, baik masalah hati maupun masalah perbuatan amalnya. Kalau perbuatan amal bisa dilihat, ya. Terkadang itu muncul riya dan lain sebagainya, ya. Terkadang ada sisi hal-hal yang dapat kita sulit. Tapi masalah hati,
masalah batin, ketika orang itu punya niat yang sungguh-sungguh, niat yang jujur, kejujuran itu tampak dalam hatinya, ya, maka itu adalah satu pemberian keutamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki kejujuran, kesungguhan hati di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita sedikit mengetahui atau sekelumit mengenai makna kejujuran, maka perlu kita pahami, ya, ada keutamaan bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan dan kejujuran di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi hal ini memberikan motivasi tersendiri untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara keutamaan kejujuran, kesungguhan, ya, yang tertuang di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang beriman, minal mu'minina, ya, di antara orang-orang beriman, rijalun, terdapat orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah alaih, orang-orang yang memiliki kesungguhan dan ketetapan hati, ya, untuk bisa menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang-orang yang memiliki kesungguhan, ya. Kita lihat, kita perhatikan kalimat awalnya apa? Minal mu'minin. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki kesungguhan itu tidak mungkin kalau tidak memiliki iman kepada Allah. Itu kuncinya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, ya, akan menumbuhkan kesungguhan dan kebulatan tekad kita untuk benar-benar percaya kepada Allah, percaya sama janji Allah, mau menunaikan dan menepati janji yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada kita, ya, bahwa kita adalah tidak menuhankan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaga itu, ya, janji itu dijaga betul. Orang-orang beriman di antara mereka, ya, ada orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, ya. Ini ayat ini juga menggambarkan, ya, bagaimana ketetapan hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya mereka yang hadir di dalam perang Khandaq itu, ya. Orang-orang yang memiliki kesungguhan hati tetap berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun keadaan perang Khandaq pada saat itu adalah di keadaan masih krisis, masih paceklik, ya, namun turun perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, mereka langsung melakukan itu, ya. Mereka sam'an wa ta'ah, ya. Bahkan mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Itulah ungkapan yang muncul dari orang-orang yang memiliki kesungguhan hati di dalam iman mereka, di dalam niat mereka, di dalam ucapan mereka, di dalam amaliyah mereka. Bahkan mereka mengatakan pada saat itu, ini adalah janji benar Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adanallah. Kalau sudah mereka mengatakan begitu, ini namanya orang beriman yang punya kesungguhan hati. Nah, ini orang-orang ini tercatat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka dicatat, sejarah mereka diabadikan, bahkan di dalam Al-Qur'an mereka diabadikan itu sikap kejujuran dan kesungguhan hati mereka. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Nah, inilah keutamaan yang perlu kita pahami. Kesungguhan hati, kejujuran niat kita itu berbalas kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Hidup kita akan diperhatikan oleh Allah. Kalau ada masalah muncul, diselesaikan, dibantu. Kenapa? Karena orang-orang itu memiliki kesungguhan hati dalam ibadah kepada Allah. Mereka memiliki kejujuran. Kalau ibadah, kalau sholat ke masjid, ya memang karena Allah. Ketika bersedekah adalah sedekah yang dilakukan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Melalui kejujuran mereka, kesungguhan hati mereka, Allah akan memberikan jaza, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Terbukti kehidupan mereka, ya, semakin hari semakin baik.
iman mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat mereka semakin menjadi masyarakat yang tertata dengan baik. Kita lihat sejarah itu ya. Ya, bagaimana perkembangan sejarah Islam dari zaman Nabi, zaman sahabat, terus semakin baik. Ya, umatnya semakin banyak. Ya, kemudian kualitas iman mereka semakin baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kualitas hidup mereka pun semakin baik, semakin ditata sama Allah di dunia sampai akhirat. Kan nikmat ini ya, asal punya kesungguhan hati di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan jelas di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan ya melalui firman Allah di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, yang diseru untuk menjadi orang yang bertakwa, yang diseru untuk menjadi orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh hanya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, surat Taubah adalah termasuk surat terakhir Madaniyah. Ya, Madaniyah itu artinya surat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di antara surat terakhir yang turun di kota Madinah, berarti ini fase terakhir umur Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3 tahun terakhir ya, turun surat apa? Surat Taubah. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika mereka ini perjalanan iman mereka tempuh sekian tahun ya, dengan lika-liku, dengan berjuang, harus berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di dalam perjalanan hidup iman mereka ini ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala melihat sejujur apa mereka dalam memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu ya, mereka dengan para pejuangnya, masyarakat sipilnya menghadapi keadaan yang semacam itu, menghadapi kezaliman para Zionis ya. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan hati mereka, Allah kasih ketabahan hati kepada mereka, Allah kasih kemenangan ya, Allah hentikan kezaliman orang-orang yang zalim ya. Allah SWT memberikan satu kekuatan ya, iman. Namun apa? Yang diminta adalah kejujuran dan kesungguhan hati ya, bahwa harta yang ada di tangan bukan untuk foya-foya. Harta yang ada di tangan ini untuk apa ya? Untuk kemaslahatan umat. Kelebihan harta yang dimiliki untuk perjuangan agama Allah. Kelebihan ilmu yang dimiliki untuk ditularkan kepada dan disampaikan kepada yang lain, diajarkan. Apalagi kelebihan-kelebihan apapun yang kita miliki ini ya, bagaimana agar itu semua adalah diperjuangkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, di sini diperintahkan, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh, memiliki kesungguhan di dalam ibadahnya. Ikhwani rahimakumullah, tampak kok ya, kelihatan orang yang sungguh-sungguh sama tidak ya, ketok di moto kelihatan kan ya. Satu, istiqomahnya, kemudian perkataannya, kemudian sikap kesehariannya ya, dan lain sebagainya. Itu semua bisa terbaca ya, dan tidak perlu kita mengatakan oh kamu tuh tidak jujur, oh kamu tuh tidak sungguh-sungguh. Tidak perlu, kita tidak usah mengklaim orang lain ya. Kita melihat diri kita masing-masing. Gampang lah orang berbicara, oh yuk jujurlah, sungguh-sungguhlah, mudah. Tapi bagaimana prakteknya itu yang jauh lebih utama ya. Ya dimulai dari hati kita, dimulai dari diri kita ya. Bagaimana menanamkan kejujuran dan kesungguhan hati di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan seluruh larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau tadi kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran, perlu kita simak bagaimana pandangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan
kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan atau yang ada mengenai anjuran, ya, motivasi agar kita benar-benar jujur, benar-benar sungguh-sungguh, banyak sekali tentunya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, alaikum bisidqi. Rasulullah memerintahkan kepada kita umatnya, ya, wajib bagi kalian untuk benar-benar memiliki kesungguhan dan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kenapa? Karena kejujuran, kesungguhan hati itu akan mengantarkan kita untuk bisa berlaku kebaikan, untuk berbuat baik, ya, terhadap sesama, terhadap saudara kita, terhadap keluarga, terhadap tetangga, ya, terhadap masyarakat umum. Diawali dari apa? Dari kesungguhan hati, kejujuran akan mengantarkan kita untuk bisa menjadi seseorang yang melakukan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan amal yang kita lakukan di dunia tidak akan sia-sia, akan berbalas surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau orang baik itu banyak temannya, kan begitu ya. Orang baik, jujur, sungguh-sungguh dia, ya, insya Allah bukan banyak musuh, tapi banyak teman, ya. Artinya apa? Artinya insya Allah sebelum surga sesungguhnya di akhirat, di dunia dia sudah akan merasakan hawa surga, ya, di dalam hidup, ya, insya Allah hatinya tenang, ya. Kemudian langkah hidupnya menunjukkan ini orang-orang baik, ini orang-orang jujur, ini orang-orang yang memiliki kesungguhan hati. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nah, ini orang atau seseorang yang senantiasa jujur, senantiasa berlaku sungguh-sungguh, ya. Dan Allah memantau ini, kita yakinkan dalam hati kita Allah itu melihat, ya. Wa yataharra sidqa. Dia benar-benar ngati-ngati, jaga sikapnya, jaga lisannya, jaga hatinya, benar-benar untuk bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh di mata Allah Subhanahu wa taala, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia akan naik pada batas sebagai orang yang siddiq, orang yang selalu membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau siapa? Orang yang pertama itu adalah tak lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu membenarkan apa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya begitu masyhur bagaimana, ya, kejadian Isra Mi'raj, ya, yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang begitu menakjubkan, ya, sampai ada orang-orang yang pada saat itu sudah beriman itu keluar dari agama Islam. Ya, karena merasa ini apa ini Nabi Muhammad ini? Apa ini Muhammad ini? Kok sampai Isra Mi'raj dalam satu malam, bahkan dalam sebagian malam. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak punya kekuatan iman, kesungguhan hati, ya, as-siddiq tadi, sulit untuk bisa membenarkan kejadian itu. Ya, orang pertama yang memberikan semangatnya, pembenarannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang semacam ini itu punya tahapan tadi itu, ya, SD dulu, SMP dulu, ya, naik kelasnya pelan-pelan. SD 6 tahun bukan setahun, ya. Ya, kemudian langkah berikutnya SMP bukan setahun tapi 3 tahun dan seterusnya, sampai, ya, ketinggian derajat itu mentok sampai mana? Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, sampai pada batas tertingginya sampai tertulis sebagai orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang selalu membenarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak goyah kalau sudah begini. Ya, tidak bisa dibayar Indomie, tidak bisa. Ya, tidak bisa dibayar harta untuk keluar dari agama Allah, untuk menjual agama Allah, tidak bisa.
Orang-orang ini punya keteguhan, kesungguhan, ketetapan hati, kekuatan iman yang akan terus. Ini ikhwani rahimakumullah, ini hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata, kedua mata kita tidak bisa. Tapi kita bisa melihat dengan basirah, dengan pandangan batin kita. Ya, kita bisa rasakan itu. Ini saya ini orang jujur apa enggak sih? Kita bisa merefleksi diri. Kita bisa muhasabah, ngitung-ngitung ya. Kita nih kalau sibuk sore itu ngitung apa ya? Nota ya. Ini hari ini pemasukannya berapa? Minus apa plus? Apa bu gak untung nih? Itu kan kita sibuk ya, sore belum tutup. Nah, coba kita ini kapan muhasabahnya untuk menghitung hal-hal yang semacam ini? Pagi hari kah? Atau mungkin siang? Atau sore? Atau malam hari barangkali? Ya, perlu ada waktu-waktu yang kita atur, yang kita jadwalkan juga untuk muhasabah batin sekali-kali. Ya, jadi tidak ngitung nota, tidak repot sama urusan hal-hal yang semacam itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan hadis Nabi yang tadi, wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati hindari kebohongan. Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, orang yang bohong itu akan mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Itu sudah pasti. Sekali bohong, untuk nutupi kebohongan yang dilakukan bukan dia akan jujur enggak, tapi dia akan tutupi dengan kebohongan berikutnya. Double, dua. Nah, dua kebohongan ditutup kebohongan ketiga. Akhirnya tiga, bohong. Terus semakin orang yang bohong, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang selalu dalam kebohongan, dalam kefasikan, dalam kerusakan moralnya, ya, kebobrokan hatinya, ya, hatinya hampa, kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yahdi ilan nar, na'udzubillah. Ini mengantarkan kehidupan yang neraka nanti di akhiratnya. Sebelum neraka akhirat, ya, hidup di dunianya sudah seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang dicap sebagai pembohong itu, siapa yang mau percaya? Kalau tidak dipercaya, mau berteman dengan siapa? Mau berbisnis dengan siapa? Orang yang semacam ini kan, ya, kasihan ya. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib. Ya, orang yang senantiasa bohong, kemudian dia akan menjaga kebohongannya dengan kebohongan berikutnya, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini sebaliknya sama. Dia selalu bohong. Ya, pada batas waktu tertentu nanti dia akan sampai menjadi seorang pembohong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada jujurnya. Baik sikap lisannya, amaliyahnya, ya, niatnya, apalagi hatinya. Sudah sulit untuk dipercaya omongannya, sikapnya. Ya, hati-hati, ya. Kita hidup di dunia ini, ya, hidup dengan tatanan yang dibangun atas kepercayaan, atas kesetiaan. Ya, sudah ada perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di dalam masyarakat kita, baik masyarakat yang paling kecil maupun masyarakat yang paling luas, ya, dari mulai tingkat RT sampai presiden, dari mulai presiden sampai tingkat dunia. Semua dilihat dari apa? Dari kesepakatan. Dari kesepakatan yang dibina, yang disepakati. Kemudian sampai mana dia menyepakati kesepakatan itu, kemudian menunaikannya. Dari situ seseorang bisa dipilah-pilih. Mana orang yang jujur, mana yang tidak jujur, mana orang yang memiliki kesungguhan, mana yang tidak. Dari situ bisa dinilai, ya. Pasti itu orang bisnis sepakat kan antara penjual dan pembeli, ya, minta barang seperti apa, ya, kemudian pembayarannya bagaimana. Nah, bisa dilihat. Ini skala kecil bisnis, urusan remeh, urusan dunia. Nah, bagaimana dengan urusan dunia akhirat? Pasti ada kesepakatan di situ. Tidak mungkin tanpa adanya perjanjian-perjanjian yang diawali, ya, yang menjadi awal dari kehidupan. Ya, bagaimana janji kita sama Allah? Sudah ditunaikan apa belum? Itu kita tanya. Ya, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian di dalam sejarah kita bisa melihat, ya, wa fil babi haditsu taubatillahi ala Ka'b bin Malik wa sahibaihi radhiyallahu anhum wa qawlu Ka'bin fihi lamma i'tadara ghairuhu ila an-nabi wa qila wa qabila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam udhrahum. Nah, kemudian ini perlu kita lihat, ya, kita perlu belajar dari sejarah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang mulia yang bernama Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Ya, ketika satu peperangan itu adalah peperangan yang sangat dahsyat sekali, yang menyebabkan mereka ini harus meminta izin untuk tidak hadir dalam peperangan itu. Ya, sedangkan peperangan itu adalah peperangan yang Rasulullah itu sampai pada batas wajib militer, ya. Kita paham, ya, bagaimana perang yang sudah begitu tingkat kerumitannya, gentingnya peperangan itu, kalau sudah wajib militer itu berarti sudah genting sekali itu. Mungkin jumlah personel tentaranya kurang, ya, sampai yang tadinya warga sipil itu diwajibkan untuk ikut berperang. Nah, ini tidak pernah terjadi. Ini hal yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, peperangan bukan hanya sekali. Ada perang Badar, tidak sampai wajib militer. Ada perang Uhud, ada perang-perang yang lain. Nah, ada satu peperangan, ya, di mana ini sampai tidak boleh ada yang izin. Ya, pada saat itu tidak boleh ada satu pun yang izin. Nah, tapi ternyata ada sahabat Nabi yang harus izin, meminta uzur untuk tidak ikut dalam peperangan itu. Nah, sampai pada batas Rasulullah pada saat itu benar-benar marah. Ya, kenapa kok sampai harus izin? Ya, ada sajalah alasannya. Karena beginilah, karena masalah rumah tangga mungkin, atau karena masalah pribadi, atau masalah hal-hal yang lain. Adalah kepentingan tertentu yang menyebabkan seorang Ka'ab bin Malik dan kedua temannya ini harus absen dari peperangan itu, ya. Sehingga sampai pada batas mereka itu tidak diajak bicara sama Rasulullah. Sudah, ya, kalau dalam bahasa sehari-hari dijutak, ya, tidak diajak bicara sama Rasulullah. Bahkan para sahabat yang lain pun juga sama, ya, diboikot, tidak omongan, ya, tidak diajak ngomong. Ka'ab bin Malik ini, Anda bisa bayangkan, ya, tidak diajak bicara sama Rasulullah. Ya, orang yang hidup sezaman sama Nabi, beriman loh ini sama Nabi, bukan tidak. Ya, tapi tidak diajak bicara sama Rasulullah. Itu rasanya piye dalam hati? Ya, itu kan galau mereka. Ya, wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya, sampai digambarkan hati mereka sempit, pepet, sumpek. Ya, bukan hanya hati, seakan-akan gambaran dunia itu bagi mereka semakin sempit. Ya. Ya, karena apa? Karena tadi itu, ya, dia merasa ini tidak ada yang mau ngajak bicara orang-orang ini. Rasulullah tidak mau bicara sama mereka. Para sahabat yang lain juga bersikap yang sama, ya, hanya karena absen dalam suatu peperangan yang memang genting sekali itu peperangan. Ya, tidak boleh ada yang absen pada saat itu. Nah, kemudian karena melihat kesungguhan hati seorang Ka'ab bin Malik, ya, dan kedua temannya ini, ya, artinya apa? Setelah kejadian itu nyesel mereka itu, gelo tenan. Iya, opo sih, saya enggak absen kemarin, ya. Ngapain saya harus enggak hadir? Kenapa saya harus uzur, minta izin sama Nabi? Menyesal mereka, ya, menyesal, sumpek hatinya, pepet batinnya, ya, sampai dikatakan sampai hampir 1 bulan itu. Kemudian turunlah, ya, pertaubatan Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, yang diabadikan di dalam surat yang sama, yaitu surat Taubat, ya. Kemudian diterimalah taubat mereka bertiga, ya. Setelah mereka bertobat dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai beliau mengatakan, ma kuntu qad aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaqa. Ya, orang ini mengatakan, ya, saya menyesal, sudah izin, sudah uzur dari perang ini, ya. Maka kejadian itu, ya Rasulullah,
adalah kejadian yang terberat yang saya alami. Orang ini setelah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seakan ingin mencurahkan hati. Keadaan hatinya ingin digambarkan kepada Rasulullah. Selama sebulan ini ya Rasulullah, hatiku adalah yang paling berat, keadaan yang paling sulit yang pernah aku alami. Ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Amma hadza fasadaqa. Nah, adapun untuk yang ini kata Rasul, ya orang yang seperti Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya ini adalah faqad sadaqah. Ini orang jujur, ini orang punya kesungguhan hati di dalam niat, di dalam amal ibadahnya, di dalam ibadahnya kepada Allah, di dalam itibaknya sama Rasulullah SAW, ya nurutnya ambil Rasulullah itu benar-benar jujur, benar-benar memiliki kesungguhan hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak penjelasan yang berkaitan dengan kesungguhan dan kejujuran hati, bagaimana respon sikap para salafun saleh ini, ya, agar mereka dapat menanamkan rasa kejujuran, kesungguhan hati di dalam hati mereka, wujudkan dalam amaliyah mereka, dalam sikap lisan mereka, ya. Mereka memiliki gambaran yang begitu utuh dan memiliki kesungguhan hati yang benar-benar sungguh. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan pahala dan kebaikan kehidupan dunia sampai akhiratnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan gambaran kepada kita, dapat memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar jujur, benar-benar memiliki kesungguhan hati di dalam amal-amal kita, di dalam niat kita, di dalam sikap lisan kita, di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua min ahli sidqi, min orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang digolongkan bersama orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah, para ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih. Amin amin ya rabbal alamin.